Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Kali ini kita akan mereview salah satu pusaka, yaitu keris. Yang mana untuk keris ini saya dapatkan baru tadi siang ya, dengan tujuan pengiriman alamat tempat saya bekerja. Karena kalau di alamat rumah itu jarang ada orang di rumah, takutnya tidak tersampaikan nanti. Jadi saya gunakan alamat tempat saya bekerja. Untuk kerisnya ini saya dapatkan dari salah satu teman saya di Palembang. Begitu. Dan keris ini ialah keris dengan rancang bangun Melayu, ciri khas Melayu ataupun Bugis. Karena untuk keris Melayu dan Bugis itu memiliki kesamaannya karena terjadinya asimilasi atau akulturasi budaya di zaman lampau. Begitu. Jadi pedagang-pedagang Bugis atau player-player dari Bugis masuk ke daerah-daerah Melayu dengan membawa pusaka dan kemudian diserap oleh orang-orang Melayu begitu. Nah, untuk kerisnya ini dapurnya ialah Malela Luk 7. Luk 7. Untuk menghitung luk bisa dari yang bagian cembung, bisa dari bagian yang cekung. Jadi kalau untuk dari yang cembung kita hitung dari awal cembungannya ya. 1 2 3 4 5 6 7. Kalau dari yang cekung 1 2 3 4 5 6 7. Begitu. Untuk keris Malela itu ciri khas yang paling mudah kita ketahui ialah adanya alur. Alur itu seperti cekungan ya. Di sisi kanan ataupun kirinya ada alur. Nah, ini alur namanya. Dan untuk garis di tengah ini antara alur ini, di sisi alur yang bagian dalam ini disebut dengan lurah. Disebut dengan lurah dalam keris Melayu. Dan untuk yang ini, bagian yang cekung di dalam ini ialah disebut tebing. Mohon maaf, bukan tebing, tetapi lembah. Lembah. Saya ulangi, lembah ya. Kalau di Jawa ini disebut dengan picetan. Begitu. Nah, kalau secara anatomi itu memang sangat banyak sekali bagian-bagian keris ya, dan itu tidak bisa kita review dengan video yang singkat. Jadi untuk saat ini kita review bagian yang singkat-singkat saja ya. Kalau di Melayu ini disebut dengan belalai gajah. Kalau di Jawa itu ialah kembang kacang. Dan di dalam sini, di antara celah belalai gajah ini ada lidah gajah. Begitu. Lidah gajah. Dan ini ganja ya. Ganja. Untuk panjangnya sendiri tadi ini sudah saya ukur dari ujung bilah sampai ke ganja. Ini panjangnya 26,5 cm. Yang mana untuk keris yang di bawah 30 cm kalau dalam Jawa itu disebut dengan keris patrem ya. Tetapi kalau dalam istilah Melayu itu ialah keris selit. Begitu. Nah, ini ada kerawang ya. Kalau di Jawa disebut dengan gereneng. Nah, ciri khas gereneng atau kerawang pada keris Jawa itu biasanya mirip dengan huruf aksara Jawa yaitu do. Nah, bagaimana dengan keris Melayu? Ada pernah saya lihat juga untuk kerawangannya ini juga mirip dengan huruf Jawa do ya, tetapi tidak semua. Begitu, tidak semua. Dan kalau ini kita lihat agak-agak mirip ya, tetapi tidak semua. Nah, yang paling mendasar, yang paling mudah kita membedakan antara keris Jawa dan keris Melayu, yaitu di bagian puting atau pesi. Yang mana kalau dalam keris Melayu, untuk putingnya itu atau pesinya itu tidaklah panjang. Hanya berkisar 4,5 sampai 5 cm sesuai dengan handle-nya ya, atau hulu. Yang mana kalau untuk keris Melayu atau Bugis itu hulunya pendek-pendek, seperti misalnya Patah Tiga, Jawa Demam, Pekaka, kemudian banyak lagi ya. Dan sedangkan keris Jawa itu untuk
puting atau besinya itu panjang, sekitar 7 sampai 7,5 cm. Itu disesuaikan dengan handle atau hulu. Di Jawa disebut dengan deder ya. Yang mana deder dalam keris Jawa itu panjang. Jadi disesuaikan besinya itu panjang. Begitu, 7 cm. Dan inilah yang paling mendasar dari perbedaan antara keris Jawa dan Melayu. Nah, kalau untuk di bagian yang ini, garis tengah ini, antara sisi alur kiri dan kanan, ada membentuk garis. Ini disebut dengan tulang. Mohon maaf, ini disebut dengan tulang. Ini alur, ini alur, garis ini tebing, ini tulang. Kalau di Jawa disebut dengan geliger sapi. Begitu. Nah, kalau untuk pamornya sendiri, ini saya estimasi ialah kulit semangka. Begitu. Jadi begini. Biasanya kalau untuk keris di luar Jawa itu memang budaya pewarangan memang jarang ya, atau bahkan tidak ada. Makanya kalau untuk perbandingan keutuhan antara keris Jawa dan keris Melayu yang sepuh, itu biasanya lebih utuh keris di luar Jawa. Begitu. Lebih utuh keris luar Jawa. Yang mana kalau di Jawa, kenapa lebih utuh keris di luar Jawa? Karena tidak ada budaya pewarangan, yang mana untuk pewarangan itu sendiri menggunakan bahan yang cukup keras ya, yaitu air perasan jeruk, kemudian ada bahan arsenik, yang mana kalau kita rendam itu memang akan membentuk pamor yang indah, dan untuk warna besi dan bajanya itu menghitam, dan untuk pamornya dia akan berkilau, jadi membentuk pamor-pamor yang jelas. Dari segi keindahan, jika diwarangi memang jauh lebih indah. Tetapi kalau dari segi keutuhan, antara keris yang diwarangi dan yang tidak diwarangi itu tentu lebih utuh yang tidak diwarangi. Begitu. Jadi ini belum diwarangi ya. Dan ini tidak akan saya warangi, saya biarkan aja seperti ini, hanya nanti akan saya minyaki ya. Saya minyak saja, saya beri minyak agar awet. Dan untuk pakaiannya ini sendiri nanti saya akan coba untuk membuat dengan hulunya itu Jawa Demam, kemudian sampirnya itu sampir lancang atau perahu ya, dengan serunai atau sarung nanti di ujungnya dikasih kasut atau sepatu. Begitu. Nanti kalau saya buat, akan nanti saya upload, mudah-mudahan sempat ya, tapi itu tidak tahu kapan. Baik, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like-nya, dan pijit atau klik tanda lonceng di sebelahnya, begitu, agar saya semangat untuk membuat video selanjutnya. Baik, sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau kata-kata saya. Lebih kurang saya minta izin, minta maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.